Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang materi hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Di sini masuk ke pengertiannya. Hipertensi itu suatu gangguan, suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami peningkatan tekanan darah dari batas normal. Tekanan darah tinggi juga yaitu suatu gangguan pada pembuluh darah di mana terjadi penyempitan. Akibat penyempitan itu menyebabkan oksigen dan nutrisinya itu tidak sampai ke jaringan yang membutuhkannya. Kemudian ada klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi ini untuk menilai apakah tekanan darah kita itu dalam keadaan yang aman atau sebaliknya gitu. Misalnya ada tipe yang kategori berat, sedang, dan juga ringan. Yang pertama ada tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini biasanya disebutnya hipotensi, sedangkan tekanan darah tinggi itu hipertensi. Jadi kalau bedanya hipo dan hiper. Hipotensi ini biasanya mencapai angkanya itu 85/55 atau lebih rendah lagi, itu tekanan darah rendah maksudnya. Terus ada juga tekanan darah normal, biasanya 120/80. Terus ada juga tekanan darah tinggi tipe yang kayak memasuki awal hipertensi itu disebutnya prehipertensi, yaitu mencapai nilai 120 sampai 139, pernya itu 80 sampai 189. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi tipe 1. Jadi tekanan darah tinggi itu ada tipe 1, ada tipe 2, dan juga ada tipe yang krisis. Yang tipe 1 ini mencapai nilai 140 sampai pernya itu 90 atau sampai 159/99. Itu termasuk kategori yang ringan. Tipe 1 itu kategori ringan. Sedangkan tipe 2 itu nilainya 160 atau lebih tinggi lagi, itu udah tipe 2. Tipe 2 ini termasuk kategori yang sedang. Terus ada juga tahap yang krisis. Tahap yang krisis ini udah memasuki lebih dari 180, itu udah memerlukan pengobatan dan juga memerlukan perawatan medis segera. Terus ini termasuk kategori yang berat tadi, yang krisis itu. Terus selanjutnya ada penyebab hipertensi. Penyebabnya itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat diubah dan juga faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah itu maksudnya ada umur, usia. Usia itu seiring bertambahnya usia, itu riwayat terkena hipertensinya itu semakin tinggi. Terus ada juga jenis kelamin. Biasanya hipertensi itu dimulai pada usia wanita, itu biasanya umurnya 65 tahun ke atas. Sedangkan pada laki-laki itu 45 tahun ke atas. Tapi usia muda juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hipertensi, tergantung pola hidupnya, konsumsi makanan tidak baik, terus konsumsi makanan yang berlemak, terus juga stres, itu juga mempengaruhi resiko terkena hipertensi. Yang terakhir ada riwayat genetik atau keluarga, keturunan. Itu biasanya orang-orang yang keluarganya memiliki riwayat hipertensi itu bakal nurun ke yang bawahnya gitu, kayak memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan keluarganya itu tidak memiliki riwayat hipertensi. Terus ada yang juga tadi kan faktornya ada 2, yang tidak dapat diubah dan juga dapat diubah. Yang dapat diubah ini pertama ada kegemukan, jadi kita bisa mengkontrol ya. Kegemukan atau obesitas. Biasanya kan tubuh orang yang obesitas itu jaringan lemaknya lebih banyak, sehingga membutuhkan darah yang membutuhkan oksigen dan nutrisinya yang cukup. Kalau jaringan lemaknya banyak terus mengalami penyempitan, itu bakal mempengaruhi kerja jantungnya. Jadi kayak bakal memompa jantung untuk meningkatkan tekanan darah. Yang kedua ada merokok. Kandungan yang zat kimia yang ada di dalam rokok itu dapat merusak dan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah kita. Yang ketiga ada kurangnya aktivitas fisik seperti kurangnya olahraga. Terus yang keempat ada konsumsi lemak berlebih. Konsumsi lemak berlebihan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Kadar kolesterol jahat ini pertama dia akan menumpuk pada dinding pembuluh darah kita, terus membentuk plak sehingga menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Itu akan mempengaruhi nanti tekanan darah kita. Selanjutnya ada konsumsi garam berlebih. Jadi
garam itu kan di dalam tubuh fungsi sifat garam itu menahan cairan di dalam tubuh kita. Jika banyaknya cairan yang tertahan, itu juga mempengaruhi nanti hipertensi. Fungsinya jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kalau misalkan terjadinya banyak cairan yang tertahan, itu akan mempengaruhi jalannya darah. Terus selanjutnya ada konsumsi alkohol yang berlebih. Konsumsi alkohol yang berlebih ini akan merusak kandungan alkohol itu dapat merusak hati. Hati itu kan fungsinya untuk memproduksi albumin di dalam tubuh kita, yaitu untuk mengatur tekanan darah kita. Jika kita konsumsi alkohol yang berlebih, itu akan merusak hati kita sehingga tubuh itu tidak mampu memproduksi albumin yang cukup. Yang terakhir ada psikososial dan stres. Jadi hormon stres itu mempengaruhi juga tekanan darah kita naik, karena itu akan meningkatkan detak jantung kita dan juga tekanan darah kita itu meningkat. Terus selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ini sakit kepala. Biasanya orang-orang yang hipertensi itu gejala yang paling umum itu sakit kepala. Terus yang kedua itu ada pusing. Pusing ini akibat suplai oksigen dan nutrisi yang ada di otak kita itu tidak sampai akibat penumpukan tadi kolesterol kah atau rusaknya pembuluh darah kita. Terus ada yang ketiga ada mudah marah. Yang keempat ada kelelahan. Kenapa bisa terjadi kelelahan? Ini karena jantung kita itu kerjanya ekstra dibandingkan orang-orang yang hipertensi tidak memiliki riwayat hipertensi. Jadi hipertensi itu kan kerja jantungnya bakal ekstra, memompa darahnya itu lebih kuat sehingga menyebabkan jantung lelah. Terus yang kelima itu ada rasa sakit di dada. Rasa sakit di dada ini bakal terjadi kalau organ jantung kita itu udah mengalami kerusakan. Tapi kalau misalkan organ jantungnya belum mengalami kerusakan, itu biasanya rasa sakit di dada itu belum muncul. Terus selanjutnya ada jantung berdebar-debar dan juga gelisah. Terus selanjutnya juga ada leher terasa berat dan pegal. Biasanya ini kalau tingginya tekanan darah kita, ini akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di leher itu menegang sehingga menyebabkan pegel-pegel gitu pegel-pegel di bagian leher. Ini lagi pegel sebelah nih. Tekanan darahnya tinggi gitu. Terus yang terakhir ada pandangan kabur. Pandangan kabur itu kayak penglihatannya mengganggu lah, kayak rusak gitu. Akibat itu bisa kalau tekanan darahnya tinggi itu bisa merusak pembuluh darah yang ada di mata kita. Untuk mencegah terjadi hipertensi kita bisa lakukan pencegahan. Pencegahannya itu konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat ini konsumsi banyak sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian yang utuh. Terus juga batasi konsumsi makanan olahan kayak nugget, sosis, mie instan itu dikurangi. Dan juga batasi makanan yang berlemak tinggi seperti daging merah yang berlemak. Terus juga kayak gorengan itu juga mempengaruhi. Daging-daging merah kemarin kan lu makan apa. Terus yang kedua ada batasi asupan garam. Biasanya pada penderita hipertensi ini garamnya itu dibatasi. Batasi itu maksimal 200 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh per harinya maksimalnya. Kalau misalkan jadi beberapa lauk kan garamnya banyak banget. Kan nggak mungkin 1 sendok penuh kan, garamnya ya cuma segini kan gitu lah. Dibatasi 1 sendok teh maksimalnya. Terus yang ketiga ada kurangi konsumsi kafein. Kafein itu maksimalnya itu pada penderita hipertensi itu 200 sampai 300 mg atau setara dengan 1 sampai 2 cangkir teh kopi atau susu. Yang keempat itu berhenti merokok, karena ya tadi zat kimia yang ada di dalam rokok itu mempengaruhi peradangan pada pembuluh darah kita. Terus yang terakhir itu ada aktivitas fisik dan olahraga yang teratur. Bisa melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 menit per harinya atau 3 sampai 5 kali per minggunya. Terus juga ada alternatif bahan alami. Nanti teman saya akan menjelaskan apa aja yang bahan alami untuk mengendalikan hipertensi. Di sini ada program Kementerian Kesehatan, ada PATU dan Cerdik. PATU itu P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter.
Yang A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang teratur. Terus yang T-nya itu tepat diet sehat dengan gizi yang seimbang. Yang U-nya itu upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Yang H-nya itu hindari rokok, alkohol dan zat karsinogen itu pemicu kanker lainnya. Jadi patuh ini untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tensi darah itu secara rutin. Terus ada tadi cek di patuh dan cerdik. Cerdiknya itu C-nya itu cek kondisi kesehatan yang secara berkala. Terus yang E-nya itu enyahkan asap rokok sekitar kita. Terus yang R-nya itu rajin aktivitas fisik. Terus selanjutnya ada D-nya itu diet sehat dengan kalori seimbang. I-nya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu biasanya normalnya itu 7 sampai 8 jam per malam. Terus ada yang terakhir itu kendalikan stres. Lagi-lagi stres juga dapat mempengaruhi tekanan darah kita. Ya, Dewi, stres, lu stres melulu, Stres nggak dapet daging banyak. Di sini ada komplikasi hipertensi. Komplikasi ini terjadi apabila hipertensi kita itu tidak dikendalikan dengan baik. Itu akan menimbulkan penyakit tambahan. Yang pertama ada stroke. Stroke ini ada dua jenis. Yang pertama stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Stroke-nya iskemik itu akibat terjadinya suplai darah yang ada di otak itu terhambat. Terus kalau stroke hemoragik itu disebabkan oleh aliran yang ada di otak itu pecah akibat tingginya tadi tekanan darah kita. Yang kedua itu ada penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Karena kan tingginya hipertensi itu kan tingginya tekanan darah. Fungsinya jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau terjadi peningkatan itu akan menambahkan kerja ekstra pada jantung, sehingga apabila jantungnya kewalahan itu akan menyebabkan gagal pada jantung. Yang ketiga ada gagal ginjal. Fungsinya ginjal itu di dalam tubuh kita itu menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Apabila ginjalnya rusak itu akan mempengaruhi penyaringan yang ada di tubuh kita, zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita. Terus yang keempat ada kerusakan mata. Di sini tadi akibat pembuluh darah di otak di mata itu, retina mata kita itu pecah. Terus yang terakhir ada kerusakan pembuluh darah di otak. Itu bisa mengakibatkan kalau tidak dikendalikan hipertensinya itu akan mengakibatkan daya ingat yang di otak kita itu menurun. Yang terakhir dari saya itu ada penanganan hipertensi. Ini yang tanpa obat-obatan. Karena obat-obatan kalau dengan obat-obatan itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Ini yang tanpa obat-obatan. Dari saya itu diet rendah natrium atau diet rendah garam. Maksudnya itu dengan diet rendah garam tadi 200 mg maksimal per harinya atau setara dengan 1 sendok teh. Syarat dietnya juga harus energinya cukup, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup. Terus juga membatasi konsumsi tadi lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Ibu-ibu bisa mengkonsumsi makanan yang lemak tak jenuh. Biasanya itu ada di ikan tuna, ikan salmon, itu bagus. belakang makannya ikan salmon. Iya, terus bisa juga dada ayam tanpa kulit. Terus juga ada juga kacang kedelai, tempe tahu itu juga bagus ya untuk lemak tak jenuh. Kalau ada kulitnya kenapa? Karena kulitnya itu bisa mengandung lemak jenuh itu. Itu yang itu memicu tingginya hipertensi juga. Jadi dagingnya aja itu kan buat protein. Tapi diimbangi juga dengan sayurannya. Terus yang kedua ada asupan natrium itu tadi dibatasi. Ketiga ada diet rendah lemak, tadi kandungan lemaknya itu dikurangi karena mempengaruhi tingginya tekanan darah kita. Yang keempat ada berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol bila yang butuh konsumsi. Yang kelima itu ada mengendalikan berat badan agar tadi tidak terjadinya obesitas, tidak terjadinya kegemukan itu. Terakhir ada olahraga dan mengendalikan tubuh mengontrol stres. Susah mbak, kalau udah gemuk ke kurus itu susah. Iya, tapi kan bisa ini Apa? Masa teh? olahan itu bisa melakukan olahraga yang ringan itu juga kan bekal
apa mengurangi kadar obesitas kita gitu. Saya sekali kurus. Baik, sekian rangkaian materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Oh, udah tanya aja, Per. Oh, udah tanya tadi. Udah katanya Neng, nggak ada yang mau nanya. Ya udah kalau gitu saya tutup ya ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.